A True Martial World. Bab 97. Judul: Puncak Kehidupan Lian Chengyu. Dari Zhou Kang dan seterusnya, setiap demonstran akan melompat dari panggung giok putih setelah selesai mendemonstrasikan teknik kultivasi mereka. Mereka kemudian akan menemukan batu yang tidak mereka sukai dan mengirimkan pukulan ke arahnya, menghancurkannya menjadi potongan sebagai demonstrasi kekuatan mereka. Ada banyak jenis batuan di mana-mana di sekitar arena, dari granit dengan kekerasan normal hingga batu besi hitam dengan kekerasan ekstrim. Yang lemah akan menghancurkan batu granit, sedangkan yang lebih kuat akan menghancurkan batu besi hitam. Beberapa elit dari klan suku Tao dapat mematahkan batu besi hitam selebar 3 kaki dengan satu pukulan. Meskipun tersirat bahwa itu bukan ujian kekuatan teknik tinju ketika Zhang Tan menyebutkan bahwa kurangnya standar seragam, para kontestan diam-diam bersaing di antara mereka sendiri. Target yang mereka serang bisa mengungkapkan batas kekuatan mereka. Saat garis akhir peserta tercapai, ukuran batu besi hitam yang dipatahkan menjadi lebih besar, membuatnya lebih kompetitif. Hal ini membuat kerumunan bersorak saat mereka berteriak kegirangan. Selanjutnya, Lian Chengyu. Zhang Tan berteriak lagi. Akhirnya giliran Lian Chengyu. Master muda Lian pasti akan menang. Master muda akan hidup selama banyak generasi, dia akan menyatukan alam liar. Ketika Lian Chengyu naik ke panggung, anggota kamp prajurit persiapan yang berdesak-desakan di kerumunan mulai berteriak. Sejak Zhao Tiezu dijatuhkan, anggota kamp prajurit persiapan berjuang untuk menjadi antek nomor 1 di bawah Lian Chengyu. Anggota kamp prajurit persiapan ini tidak bisa melakukannya dengan baik dalam pemilihan kerajaan, tetapi di antara orang-orang normal, mereka jauh lebih kuat. Jadi bahkan dalam kerumunan 10.000 orang, mereka dapat berdesak-desakan ke depan dan mendukung Lian Chengyu. Salah satunya sangat pandai menjilat Lian Chengyu. Yi Yun tidak tahu namanya, tetapi setiap kali dia melihatnya, dia secara tidak sadar akan mencapnya sebagai Zhao Tiezu yang kedua. Kali ini, Zhao Tiezu yang kedua berteriak sangat keras, bahkan Lian Chengyu pun merasa tidak nyaman. Kata-kata untuk banyak generasi, dia akan menyatukan alam liar, baik-baik saja jika digunakan di wilayah mereka sendiri, tetapi meneriakkan itu di klan suku Tao, di tempat umum pemilihan itu konyol. Memang, orang-orang di sekitar klan suku Tao mulai tertawa. Lian Chengyu terbatuk kering dan berdiri di atas panggung, mengabaikan anggota kamp prajurit persiapan. Dia menutup matanya dengan konsentrasi dan mulai melihat surga bumi Yuan Qi. Panggung batu giok putih ini adalah harta karun Jin Longwei. Karenanya, ada surga bumi Yuan Qi yang sangat padat di atas panggung batu giok putih. Rasanya luar biasa. Lian Chengyu menarik napas dalam-dalam dan mulai mendemonstrasikan teknik kultivasinya, yang tentu saja tinju tulang rib naga. Harus dikatakan bahwa tinju tulang harimau rib naga, Lian Chengyu luar biasa. Ketika dia melakukan tulang tinju naga rib tiger, dia akan menggerakkan surga bumi Yuan Qi di sekitarnya, membentuk aliran udara tak terlihat, mengirim mereka melayang ke segala arah. Demonstrasi seorang ahli sudah jelas. Banyak tetua klan suku Tao yang berdiri di dekat platform memiliki senyuman menggoda di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat apa yang terbuka di depan mereka, mereka perlahan-lahan menghapusnya dari wajah mereka. Bagaimanapun, Lian Chengyu dapat dianggap sebagai bakat untuk pencapaian seseorang meskipun tumbuh di klan suku kecil. Dragon Rib Tiger Bone Fist dari Lian Chengyu adalah versi yang lengkap juga. Secara teknis, Yi Yun juga merupakan murid Yao Yuan, meskipun hanya diam-diam belajar darinya. Banyak hal yang tidak diajarkan oleh Yao Yuan di depan umum tetapi diajarkan secara pribadi kepada Lian Chengyu. Ini bukan karena Yao Yuan bermaksud merahasiakannya, tetapi karena Zhao Tiezu dan teman-temannya tidak akan bisa memahami hal-hal itu bahkan jika dia telah mengajari mereka di depan umum. Tetapi bahkan jika Lian Chengyu berhasil mendemonstrasikan versi lengkap dari tinju tulang rib naga tulang naga, bagi Yi Yun ada banyak kekurangan dalam peragaannya. Tinju tulang harimau rib naga, Yi Yun berasal dari Lin Xingtong. Itu, tentu saja, adalah versi lengkap dan juga versi paling benar dari tinju tulang harimau rib naga di kerajaan surgawi Tai'ah. Gambar yang digambar lebih mendalam daripada versi yang biasanya tertulis. Hanya manual Lin Xingtong, Dragon Rib Tiger Bone Fist saja yang tidak ternilai harganya, belum lagi komentar Lin Xingtong di manual.
Lin Xingtong adalah gadis yang sangat serius. Setiap pemahaman yang dia miliki dari melihat-lihat manual tinju tulang harimau Rip Naga ditulis dengan cermat. Yi Yun mendapat banyak manfaat darinya karena Lin Xingtong berdiri di tingkat yang sama sekali berbeda. Yi Yun bisa menebak bahwa Lin Xingtong berasal dari beberapa sekte superior atau klan keluarga kuno. Pemahaman Lin Xingtong tentang Dragon Rip Tiger Bonefish juga mewakili klan keluarga kuno yang mendalam. Bagaimana sebuah suku di padang gurun yang luas bisa dibandingkan? Saat Lian Chengyu memperagakan tinju tulang harimau Rip Naga, Yi Yun mulai menghitung dengan cermat semua ketidaksempurnaan dalam gerakan Lian Chengyu. Meskipun setiap gerakan Lian Chengyu tampak sempurna di mata banyak orang, Yi Yun masih bisa menemukan kesalahan di dalamnya. Sampai saat ini, Yi Yun sudah menghitung 28 kekurangan. Sulit membayangkan bahwa, bahkan dengan gerakan kecepatan tinggi Lian Chengyu, Yi Yun mampu menangkap setiap kekurangan dalam gerakannya dengan tajam. Ini juga karena Yi Yun semakin kuat dan inderanya semakin tajam. Jika Yi Yun melawan Lian Chengyu dalam pertandingan kematian, maka Yi Yun bisa memanfaatkan kekurangan Lian Chengyu dan mengalahkannya. Dengan melihat 28 kekurangan, itu berarti Lian Chengyu tidak lagi cocok untuk Yi Yun dalam pertempuran langsung. Pah! Pada saat itu, tubuh Lian Chengyu mengeluarkan suara tulang yang meledak. Dan setelah itu, bang! Seperti busur yang kuat ditarik, ini adalah uratnya yang berteriak serempak. Inti dari Dragon Rip Tiger Bonefish adalah untuk melatih tulang dan urat. Tujuan dari Dragon Rip Tiger Bonefish adalah untuk melatih tubuh seorang kultivator sampai memiliki tulang rusuk naga dan tulang harimau. Jadi memiliki suara tulang dan tendon adalah simbol terpenting dari menguasai tinju tulang harimau tulang naga. Dengan teriakan besar, Lian Chengyu melompat dari panggung giok putih dan menabrak batu besi hitam seukuran roller. Boom! Dengan getaran, batu besi hitam itu hancur. Tinju Lian Chengyu mati rasa, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Dia berhasil. Dia telah mencapai kinerja yang optimal. Pukulan itu juga merupakan kekuatan serangan maksimum Lian Chengyu. Setiap gerakannya bisa dikatakan sempurna. Lian Chengyu merasa puas dengan dirinya sendiri. Dia menarik tinjunya yang memerah dan mengendurkan jari-jarinya. Sambil tersenyum, dia menatap kerumunan dan menatap Yi Yun. Matanya menunjukkan sedikit provokasi. Dia mungkin kalah dari Yi Yun di babak penyisihan, tapi wajar baginya untuk melebihi Yi Yun di semifinal. Yi Yun hanya kuat dalam spirit, tetapi spirit hanyalah pertunjukan kekuatan yang kosong. Dalam pertarungan nyata, seseorang membutuhkan keterampilan dan kekuatan nyata. Meskipun semifinal tidak membandingkan kekuatan mereka, itu tidak jauh berbeda dengan membandingkan teknik kultivasi. Lian Chengyu tahu bahwa teknik kultivasi Yi Yun adalah tinju tulang Rip Naga Tigers. Meskipun Yi Yun memiliki teknik menelan gajah lain, itu adalah teknik mistik yang membantu dalam kultivasi, tetapi itu bukan teknik bela diri, jadi Yi Yun hanya bisa menunjukkan tinju tulang naga Rip Tiger. Sebelumnya, semua orang akan menampilkan kekuatan tinju tulang naga Rip Naga mereka dan menyerang sepotong batu besi hitam untuk menguji kekuatan destruktif mereka. Jika Yi Yun ingin menonjol, dia secara alami harus menunjukkan kekuatan teknik tinjunya untuk mendapatkan tempat pertama yang mustahil itu. Tapi seberapa besar kekuatan destruktif yang bisa dimiliki oleh teknik tinju Yi Yun? Bisakah dia menghancurkan batu besi hitam seukuran baskom wajah? Dia bahkan mungkin harus menabrak batu granit. Bagi Lian Chengyu, level Yi Yun paling tinggi berada di puncak ranah meridian. Ini sudah merupakan penilaian yang berlebihan. Bahkan jika Yi Yun berada di tahap awal ranah pengumpulan Qi, memangnya kenapa? Teknik tinju Yi Yun diperoleh melalui meridian yang tidak tepat. Itu adalah pertanyaan jika Yi Yun bahkan bisa melakukan set lengkap tinju tulang harimau Rip Naga setelah diam-diam belajar dari Yao Yuan, jadi bagaimana penampilannya bisa cemerlang? Lian Chengyu turun dari panggung. Urutan babak semifinal sesuai dengan peringkat babak penyisihan. Mereka yang menduduki peringkat teratas di babak pertama secara alami adalah yang terakhir tampil di atas panggung.